Last pick. Side lane kah atau mid lane? Oh, mid laner. Mid laner yang kuat ya Beatrix sih kalau mau. Beatrix Selena. Tadi mereka pun pakai Beatrix kan Om? Nggak bisa sih, kan udah Selena Akai. Oke, masih bisa ternyata. Maaf. Masih enggak sih Om. Tadi kamu udah kasih tahu sebenarnya. Cuma kamu kayak menimbang-nimbang lagi apakah itu komposisi yang tepat atau tidak kalau ada Beatrix di situ. Dan ternyata Dipilih apakah gitu. cakep. Tipis banget DKI Jakarta. Ya agresif, balik lagi mereka harus main agresif karena sekali saja mereka kalah, ini udah pasti langsung di roll sama Sulbar. Dan kalau winning condition dari Sulbar sendiri Om? Winning condition dari Sulbar ya mereka tinggal nungguin aja. Nungguin jangan buka terlalu dalam. Karena kan mereka punya Lancelot nih. Lancelot pasti pengen banget ini buat ngebuka terus-terusan. Mending nungguin aja. Mereka punya Ruby. Kalau inisiasi dibuat sama DKI Jakarta, ada Rubinya dapetin Donran, udah pesta nanti sih Sulbar. Dan teman-teman pendukung DKI Jakarta dan juga Sulawesi Barat, tulis di kolom komentar gimana hashtag kalian, langsung kumandangkan dari yel-yelnya. Mungkin siapa tahu udah ada yang punya yel-yel. Oh Siapa iya, tahu betul, ada betul. yang tahu ini ada siapa aja sih di sini. Yuk langsung aja tulis di kolom komentar karena kita akan langsung masuk ke dalam game yang kedua dari Best of 3 series antara DKI Jakarta dan juga Sulawesi Barat. Oke, dan dari laning phase-nya Lunox berjumpa dengan Beatrix. Agak serem sebenarnya untuk Beatrix-nya. Sedangkan untuk mid lane-nya kita tahu banget lah bagaimana Lancelot di sini pasti cepat untuk bisa mendapatkan semua buff-buffnya terlebih dahulu. Apalagi di sini dia nggak bakal diganggu sama sekali. Jadi untuk di 2 menit awal seharusnya tempo permainan masih agak sedikit pelan. Tapi bottom lane-nya langsung digas ya Karsten. Melompat ke bagian depan dengan cukup cepat tadi langsung. Itu Dan langsung bisa didur sih Om. Ya, Sampai recall loh sebelum menit ke-1, tapi di area tengah juga sudah ada payung yang dikeluarkan oleh Anandogi. Kayak dia ngerusuhin habis-habisan, diusir mundur pula dari Akai. Sampai Akai harus ngeluarin flicker. Thomas harus menggunakan resource-nya Om. Iya, lihat Trap 1, trap 2. 2 trap langsung dimakan ya. Iya, tapi masuk ke area depan di sini kayak dari keduanya sama-sama masih bisa ngedot satu sama lain, tapi ini Selena yang farming di area tengah berusaha untuk menahan, dan sedangkan dari Kaguranya ya tinggal lempar-lempar aja. Episolero nggak mengenai siapapun, masih punya flicker untuk kabur dari area river. Oke, yo lagi lihat yang di bottom lane-nya karena tadi tiba-tiba recall aja ya. Satu buat tactical reposition yang bagus banget sehingga membuat efek dari pasif Beatrix sendiri nge-reload. Dan nice puncture tadi menghindari falling Starmon dari Daniel. Sedangkan George masih berusaha untuk mendekat juga. Rizal harus terkena satu buah efek slow kembali. Daniel berjuang untuk menghindar. Dan Abyssal Arrow yang masih meleset juga. Jadi kita tidak melihat korban jiwa sejauh ini. Lycan Pons yang sekali lagi di dodge juga. George F terlihat cukup matang. Tapi di bottom lane-nya ada solo kill yang terjadi juga. Yapaloma tidak bisa kemana-mana, ditahan oleh Donran. Dan ada George F untuk mendapatkan satu buah kill. Ya, ada pertukaran antara core mereka, ya Paloma jungler mereka ditukarkan dengan Roynaldi di area bawah. Ada rotasi dari Akai membantu Beatrix untuk mengamankan satu secure point kill, tapi bayarannya itu sangat-sangat mahal, agak sedikit rugi, apalagi nggak cuma kehilangan jungler mereka, tetapi mereka harus kehilangan turtle juga. DKI Jakarta agak sedikit tertinggal di early seperti ini. Dari rotasi dari Sulawesi Barat menambahkan satu lagi point kill di area atas, flicker digunakan, dan Donran Lolking atau Donran Daniel mendapatkan satu poin kill di area top lane. Tapi lagi-lagi di area bawah, Lunox yang menjadi korban, dia bahkan belum mendapatkan level 4, nggak bisa mengeluarkan Brilliance of Order. Sedangkan Karsten di area bawah udah mendapatkan level 5, ditambah dengan Gold Shield, ditambah dengan turret yang sangat cepat dari DKI Jakarta. Objektif gaming yang begitu ora patut. Iya, itu cepat banget sih bottom lane-nya, memang diacak-acak secara langsung. Sementara Hurricane kali sudah dilepaskan juga oleh Thomas. Apakah bisa mendapatkan target dia? Karsten harus tumbang untuk Popol Kupa, masih dikejar untuk George F-nya, itu dia. Ada satu buah Nibiru's Passion yang dilepaskan, dan akhirnya 3 orang tumbang dari Sulbar. Serangan yang sukses sekali dibangun oleh DKI Jakarta. Walaupun awal-awalnya mereka agak sedikit tertati-tati, trade-nya juga nggak baik, mereka harus dengan turtle, tapi rotasi mereka itu banter banget dari Sulawesi Barat, agak sedikit tertinggal dari segi network sekitar 2000 di awal-awal menit seperti ini. Kehilangan satu turret kan hal yang wajar sebenarnya, kayak turret di bawah itu loh nggak bisa di defense, nggak ada yang bisa ngebantuin Lunox-nya di area bawah, mengakibatkan ya pasrah aja Lunox-nya. Betul, karena
Ya gimana ya, mau dibantuin juga susah banget. Itu Beatrix yang punya burst damage gede. Dari Sulbar mereka belum punya item defense. Dan tahan dulu sementara waktu. Di bottom lane-nya Karsten coba untuk dikejar oleh beberapa pemain dari Sulbar. Tapi dibalikin keadaannya, ternyata DKI Jakarta ada Hurricane Dance sudah dilepaskan juga. Masih bisa menghindar, ternyata menjepit Rasdianto yang harus mundur kembali ke belakang. Dan itu dia, sekali lagi Nibiru's Passion dengan damage yang luar biasa besar. Dan ada Blade of Despair di menit keempat. Tajir melintir 5 poin kill dikantongi tanpa death sama sekali oleh Karsten di area bottom lane. Ini udah kayak surga untuk Beatrix sih di menit segini udah ngedapetin 5 poin kill. Itemnya Blade of Despair. Iya, menit 4 loh. Tajir melintir dia kayaknya sultan sih Om di sini sih. Iya, ganti ke Rainers lagi. Rainer itu senjatanya Beatrix yang sniper ya. Itu sakit banget sekali kena juga. Rainers ganti lagi ke Nibiru submachine gun dipakai oleh si Karsten. Dan top lane-nya Daniel masih berusaha untuk menghindar juga, masih bisa ternyata meskipun ada satu buah retribution tadi sudah dilepaskan, dikejar Danielnya, tertahan dengan adanya Wolf down run. Daniel harus butuh 3 orang untuk bisa menumbangkan Daniel. Ya tersandwich juga dari area kiri sisi kanan. Mau kemanapun tak bisa, tapi DKI Jakarta dia ngegeragas banget sampai ke area bottom lane. Dan ada Hurricane Dance di combo dengan adanya Absol Arrow Bomba combo combro dari DKI Jakarta menumbangkan Lunox untuk ketiga kalinya. Ini Sulawesi Barat mereka terlalu fokus ke area top lane, tapi dari Rogernya ya Paloma dia bisa selamat untuk kabur ke area lini belakangnya. Cuma gila sih, kayak Sulawesi Barat mereka gila banyak banget di area bottom lane. Bahkan itu inhibitor hampir pecah loh di area bawah. Iya, ini kalau kita lihat dari awal-awal pola permainan dipegang oleh gold lane-nya ya. Karsten ada di sana, dia pakai Beatrix-nya, lihat bagaimana damage yang dilepaskan oleh Karsten. Itu wow, main sekali tembak aja. Hilang satu bar. Blind Arm Offender sudah dikeluarkan oleh Andre dan malam dia sekarang udah ngambil satu apapun, langsung dihimpit dengan ada Hurricane dan Spectral Vision. Gak mengenai siapapun, George F memilih untuk kembali saja. DKI Jakarta sekarang mulai mengganas di area bawahnya. Hedam Kuba dan Karsten mendapatkan poin kill tambahannya lagi, 8 poin kill dikantongi. Ya, dan bahkan tanpa ada ultimate, tanpa adanya Nibiru's Passion yang dilepaskan, hanya dengan basic attack kelar. Basic attack dari submachine gun, Nibiru's gun-nya mendapatkan begitu banyak kill. Dan tadi Rainers berganti lagi menjadi snipe mode untuk Karsten, dimana di sini untuk Rainers bisa meng-outrange serangan yang diberikan oleh turret. Jadi dia pasti bakal free hit untuk ke siapapun juga, termasuk untuk ke turretnya sendiri. Dan what, Nibiru's Passion ke bottom lane-nya. Demon Hunter SWAT untuk Karsten 9 tanpa balas sama sekali. Sulbar dalam bahaya. Ya, Patrick Vision juga sudah digunakan. Imo Vendas berusaha untuk menyelamatkan ya Paloma, tapi malah di sini double kill dikantongnya oleh ya Paloma. Seperti sudah terjadi gap level dan item yang cukup luas sehingga 2 lawan 1 pun tidak bisa. Soling Star pun juga sudah di pop up oleh Daniel untuk mendapatkan 1 poin kill tambahan. DKI Jakarta semakin memantapkan diri untuk mendapatkan game yang kedua, karena ini kayak nggak dikasih ampun Om. Di menit yang ke-7 perbedaan network udah cukup besar begitu pula dengan point kill. Tapi yang paling aku lihat tuh ya, network kill itu nggak terlalu ini sebenarnya. Turretnya udah sampai ke area inhibitor. Ya, ini bahkan tanpa Lord sama sekali, dan bahkan lagi-lagi ada Nibiru's Passion dari arah belakang. Lihat betapa besar damage yang sudah dibangun oleh Beatrix tadi. Satu pemain kembali tumbang dari Sulba, dan bahkan inhibitornya juga sudah pecah. Kali ini terlalu cepat seharusnya, di bawah menit ke-8 bahkan. Dan regroup lagi untuk DKI Jakarta. Mereka sudah memenangkan 1 lane inhibitor tanpa ada Lord diamankan. Ya, dari DKI Jakarta udah cukup puas dengan 1 turret di area bottom lane, 1 inhibitor. Lordnya masih tidur, lagi sikat gigi. Lagi sikat gigi mau siap-siap ke Land of Down, mau jalan, tapi loh kok inhibitornya udah hilang. Jadi turtle dulu, ngedapetin turtle dan Sulawesi Barat sekarang baru muncul ke area depan. Maju ke area depan, Andre berusaha sekuat tenaga untuk melawan Imo Vendas yang sangat on point. Tapi Petrus Vision hanya untuk menyelamatkan dirinya saja. Akhirnya terpanis dari Rogernya. Tapi Daniel datang terlalu terlambat dengan Falling Star Moon-nya. 1 korban sudah didapatkan. Terlalu overconfident sepertinya dari Roger. Maju terlalu depan. Tadi emang memiliki kayak chance yang besar untuk ngedapetin Lancelot-nya, tapi tidak bisa karena Hurricane dan posisi 1 pemain dari tim Sulawesi Barat menjadi korban. Anando tidak bisa kabur walaupun dia memiliki flick, tapi itu tidak bisa Om.
dari Hurricane dan siapa yang bisa kabur? Apalagi dengan adanya Falling Star Moon dari Daniel Bay, posisi yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Sulawesi Barat mulai kelimpungan, mereka mulai kewalahan, mereka mulai kebingungan gimana caranya mereka mendefense turret mereka. Yes, bagaimana Karsten yang dari tadi aku lihatin di sini. Karsten hanya dengan basic attack bisa mendapatkan kill demi kill. Heroes Passion lagi dan lagi diciptakan juga. Falling Star Moon mengenai dua hero sekaligus. Rizdianto harus berlari mundur ke belakang. Untungnya tidak ada korban jiwa dan sekali lagi wow, 1 kill diamankan. 11-0. 11 tanpa balas. 11-0. Karsten. Kayaknya emang Beatrice gak boleh dikasih enak di awal sih. Kelihatan banget dia dari awal kan di area bawah, dia mainnya udah ngegalakin langsung. Dari Lunoxnya juga nggak bisa ngapa-ngapain di area bawah, nggak ada teman-teman yang ngebantu juga sehingga dominasi dari Beatrice tak terhentikan. Ya, kita bisa lihat bagaimana gold level dan juga XP level, dan itu dia Hurricane Dance yang sangat on point sekali dari Thomas, dan serangan demi serangan untuk oh my god, Rainersnya juga sakit banget, dan itu dia men. Ya Paloma melompat ke bagian belakang base. Apakah di sini DKI Jakarta mereka butuh Lord untuk mengakhiri permainan? Oke, tapi kayaknya mereka nggak butuh Lord sih, karena ini bisanya udah pecah di Rental Blade dan Super Minion akan hadir bersama dengan DKI Jakarta untuk next wave-nya, dan Patrick Season hanya untuk kabur saja, dan wave selalu connect langsung karena Andre tak bisa kabur kemana-mana lagi. Hurricane Dance memecahkan, membuyarkan formasi dari Sulawesi Barat. DKI Jakarta mengganas, tersisa 2 member saja dari Sulawesi Barat, triple kill didapatkan, dan sekarang tersisa 1 saja. DKI Jakarta akan melangkah 1 langkah lebih dekat lagi kepada PON XX Papua 2021 2-0 dikantongi oleh DKI Jakarta. Good game, well played untuk Sulawesi Barat juga. Yes, tapi sulit tadi ya untuk bisa mengalahkan DKI Jakarta, melihat bagaimana mereka